Dan kali ini saya berada di Kompleks Pura Agung Besakih. Secara umum, sejarah keberadaan Pura Agung Besakih tidak terlepas dari perjalanan suci Resi Markandeya ke Bali pada abad ke-8. Menurut Markandeya Purana, pada saat kedatangan Resi Markandeya, wilayah Besakih masih berupa hutan. Markandeya Purana sendiri adalah sebuah lontar yang ditulis di abad pertengahan. Resi Markandeya adalah seorang Ciranjiwa, atau makhluk hidup yang diberikan usia yang sangat panjang oleh Tuhan. Resi Markandeya dinyatakan sebagai orang suci pertama yang menginjakkan kaki di Bali, tatkala Bali pada abad ke-8. Kala itu wilayah Gunung Agung dikenal sebagai Toh Langkir. Apabila Resi Markandeya pada saat itu berniat membangun peradaban pertama di Bali dengan mengajak ratusan pengikut, maka beliau pasti mencari sumber air. Ini adalah suatu hal yang logis. Sumber air bisa berupa sungai atau danau. Jadi, jika Resi Markandeya membangun peradaban pertama di Besakih, seharusnya di sana terdapat sungai kuno atau danau, serta topografi yang mendukung untuk dibuatnya suatu peradaban agraris tanah basah atau sawah basah. Untuk membuktikan hal ini, kita memerlukan data vulkanologi tentang terbentuknya Gunung Agung. Gunung Agung terbentuk lebih mudah dibandingkan dengan Batur. Kondisi Gunung Agung tidak memungkinkan terbentuknya kaldera atau danau, dan cenderung lebih bersifat kering dibandingkan dengan kaldera Batur atau Beratan yang lebih tua. Legenda Dangyang Sidimantra, Naga Wasuki dan Manik Angkeran bukanlah sebuah dongeng belaka, sebab keberadaan keturunan Manik Angkeran masih ada hingga kini dan menjadi salah satu klan penting di Bali. Dari sisi religi, segala keajaiban alam dan hubungan mengesankan antara manusia dan makhluk-makhluk ajaib bukanlah hal yang mengejutkan. Ini ditandai dengan bentuk dasar Pura Besakih yang menyerupai punden berundak. Kemungkinan, pada saat kedatangan Resi Markandeya, telah ada situs pemujaan di tempat itu yang kemudian dipugar dan ditanami pancadatu. Alasan lain mengapa Resi Markandeya memilih Gunung Agung sebagai tempat menanam pancadatu adalah karena kemungkinan telah terdapatnya sebuah kerajaan kuno di daerah Batur. Dalam Kesari Warmadewa datang ke Bali pada tahun 1913 Masehi, kemungkinan Pura Besakih ini telah berdiri sebagai punden berundak atau suatu bangunan suci yang lebih tua. Dan ketika beliau datang ke Bali, beliau memugar wilayah ini dan beliau juga mendirikan pusat-pusat spiritual di sini. Kemungkinan musuh ini adalah Raja Balinggang yang disebut sebagai Maya Danawa. Apabila Kesari Warmadewa datang pada tahun 913 Masehi, maka kedatangan Resi Markandeya ke Besakih adalah jauh lebih awal, sekitar bahwa tidak semua leluhur orang Bali berada atau distanakan di Besakih. Ada beberapa kompleks spiritual juga yang lebih tua daripada Besakih yang ada di Penulisan dan juga Tamblingan. Konsep Trimurti. Di kompleks pura ini, Tuhan dipuja dalam wujud Saguna dan Nirguna bersama dengan para dewa penjaga penjuru dan para leluhur yang suci. Dengan kata lain, Besakih adalah ibu kota spiritual Pulau Dewata. Dan Panataran Agung ini kemungkinan telah ada pada masa Warmadewa, namun dipugar pada masa Jayapangus dan Waturenggong. Salah satu yang menarik di undakan kedua ini adalah adanya bangunan Padma untuk dewata pengendali cuaca. Pai Tuhan, seseorang terlebih dahulu harus memilah mana hal rohani dan mana hal yang duniawi. Orang sesungguhnya tidak bisa berjalan pada hal rohani dan duniawi secara bersamaan. Seseorang harus memilih salah satu jalan. Ini memerlukan sebuah kecerdasan. Dalam kitab suci Veda Bhagavad Gita, dinyatakan bahwa sebelum seseorang memahami tentang Tuhan, ia hendaknya belajar membedakan antara rohani dan material, antara roh atau atma dan badan. Setelah ia menyadari bahwa dirinya yang sejati adalah atma, maka saat itulah dia bisa mantap dalam jalan rohani menuju Tuhan. Inilah makna dari undakan pertama menuju Kori Agung Pura Besakih. Hal ini memang ada. Kepribadian-kepribadian agung itu bukanlah manusia, namun dari ras lain, dewa, asura, sida, dan sebagainya. Mereka sedang mengawasi peradaban manusia dan menunggu datangnya misi-misi Tuhan di masa depan, tatkala Tuhan turun dalam wujud awatara-awatara. Pada zaman tatkala Sri Rama turun di muka bumi ini, semua penduduk Ayodhya adalah para dewa yang menyamar. Demikian pula penduduk kota Mathura ketika zaman Tuhan Sri Krishna ada di bumi ini, berasal dari planet-planet dunia rohani. Tatkala Tuhan Sri Krishna muncul pada zaman Kali Yuga sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, makhluk-makhluk suci itu turun dan turut serta dalam kegiatan rohani Tuhan dan memberikan teladan kepada manusia. Dewa dan makhluk-makhluk suci telah menjalin interaksi dengan manusia. Sementara dari berita by Bali Tour Club menyebutkan tentang sejarah Besakih, disebutkan berdirinya
Pura Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem ini berawal dari perjalanan dari Maharsi Markandeya, seorang yogi dan pendeta Hindu Siwa. Seorang pendeta Hindu Siwa, tatwa yang berasal dari tanah India Selatan. Beliau menginjakan kaki pertama kali di bumi Nusantara ini pada awal abad ke-8 Masehi di Gunung Dieng, yang termasuk juga kerajaan Mataram kuno dengan Raja Wangsa Sanjaya. Sebagai seorang pertapa, beliau melakukan tapa berata di kawasan ini. Namun demikian, banyak makhluk halus mengganggu pertapaan sang resi. Untuk itulah beliau pergi dan beranjak menuju ke arah timur dan sampailah di lereng Gunung Raung. Di Gunung Raung inilah beliau bertapa lagi. Di sini beliau mendapatkan wahyu berupa suara gaib dan berkas sinar terang yang tampak di arah timur. Dari sini tampak deretan pegunungan berjejer memanjang dari barat ke timur. Pulau sebelah timur Jawa ini yang dikenal sekarang dengan Pulau Bali terlihat memanjang. Sebagian pelaut mengira bahwa pulau tersebut panjangnya sampai dan menyatu ke Nusa Tenggara. Begitu juga dalam Markandeya Purana. Pulau tersebut dikenal sebagai Nusa Dawa atau Pulau Panjang. Ke Pulau Dawa inilah beliau mendapat wangsit untuk merambah hutan yang nantinya akan dibagi kepada pengikutnya. Sesuai wahyu yang didengar dan dilihat, Resi Markandeya datang ke Bali dengan menyeberangi Segara Rupek atau Selat Bali. Sang resi diiringi oleh 400 orang pengikut. Ada menyebut 8.000 orang. Perjalanan langsung menuju ke arah Gunung Tohlangkir yang sekarang bernama Gunung Agung. Sampai di lereng Gunung Agung yang masih hutan belantara, sang resi Markandeya dan para pengikutnya mulai membuat hutan untuk membuka lahan sebagai areal pertanian. Namun misi beliau gagal karena banyak pengikutnya yang meninggal karena sakit. Kejadian yang sangat misterius ini dan dimangsa binatang buas. Sebagian seorang yogi yang pertapa, beliau mengetahui bahwa ada kekuatan atau aura misterius yang menguasai pulau tersebut. Dan kemudian Resi Markandeya kembali lagi ke Gunung Raung untuk melakukan tapa dan minta petunjuk kepada Sang Pencipta, Idi Sang Yang Widiwasa. Maka didapatkanlah wangsit untuk melakukan upacaranya sebelum merambah hutan di lereng gunung Pulau Dawa tersebut. Kemudian Resi Markandeya kembali lagi ke Pulau Dawa untuk merambah hutan dengan membawa pengikut 400 orang berasal dari Desa Age yang merupakan penduduk. Namun, sebelum memulai pekerjaan, beliau Resi Markandeya, beliau melakukan upacara ritual, yaitu mencaru dan menanam 5 unsur logam atau pancedatu, diantaranya emas, perak, tembaga, perunggu, besi, dan disertai dengan mirah adi atau permata utama, agar mereka selamat dalam melakukan pekerjaan merambah hutan di lereng Gunung Agung. Dan ternyata dalam melakukan pekerjaan merambah hutan tersebut tidak ada bencana lagi. Demikianlah yang perlu kita garis bawahi, bahwa tanah Bali, tanah Indonesia tidak bisa disamakan dengan tanah-tanah lainnya di luar negeri seperti di India yang tidak mengenal pecaruan. Inilah hebatnya, keramatnya tanah Indonesia.
tanah Bali. Inilah merupakan sejarah adanya unsur upekara ritual pecaruan dengan menggunakan unsur daging. Dikenal pula dengan agam-agaman pemangku yang disebut agaman pemangku Plutok dan agaman Siwa Plutok, sehingga sampai sekaranglah seluruh upacara ritual yang kita lakukan di Bali ini menggunakan unsur daging. Jadi, jangan percaya dengan misi-misi daripada Weda Posana Ashram melalui pandit-panditnya. Demikian pula dengan misionaris-misionaris aliran Hare Krishna yang menyebutkan bahwa ritual kita adalah ahimsa. Mereka tidak mengenal secara mendalam bagaimana tanah Indonesia, bagaimana tanah Bali, bagaimana ritual Bali, bagaimana sejarahnya berdirinya Pura Besakih. Anda, para aliran yang akan menyerang ritual yang telah mencela ritual Hindu, khususnya yang berada di Bali, Anda akan kualat dan termakan oleh waktu, cepat atau lambat. Aliran Anda akan enyah dari bumi Bali dan bumi Indonesia, karena Anda mentuhankan manusia, manusia yang dituhankan. Satyam Epa Jayate, ayo bangkit, semeton Hindu di Nusantara. Lakukan ajaran leluhur, lakukan apa yang telah dilakukan oleh Maharishi Markandeya yang dari India datang ke Indonesia, mecaru ritual pecaruan yang dilakukan. Bukan pecaruan gambaran seperti yang sudah kita dengar, bahwa pecaruan itu harus vegetarian. Tidak. Ayo bangkit semeton Hindu. Mari murnikan ritual ajaran leluhur. Murnikan bersama PHD MLB Satyam Epa Jayate.